Begitu banyaknya Ustaz zikir-zikir yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang mungkin banyak di kalangan kita akhir-akhir zaman ini, mungkin Ustaz ada yang sudah mungkin meninggalkan zikir, bahkan mungkin hari-harinya sama sekali tidak diisi dengan zikir. Mungkin bisa diajarkan kepada kita, juga kepada pemirsa MJA TV, kiranya zikir-zikir yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja Ustaz? Tentunya kalau yang bisa diamalkan banyak ya, tapi mungkin akan kita berikan satu ringkasan aja. Kapan sih waktu yang paling tepat untuk zikir? Diajarkan bahwasanya zikir itu termasuk yang paling utama dan sampai ditinggal adalah ketika seseorang itu selesai sholat. Satu doa yang sebaiknya dibaca, yaitu baca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk bisa mengingatmu, mensyukurimu, dan menyembahmu dengan baik. Setelah itu tusabbihu thalathan wa thalathin, baca tasbih 33 kali, baca tahmid 33 kali, alhamdulillah, dan baca takbir kemudian juga 33 kali, dan sempurnakan 100 kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tambah yuhyi wa yumit itu juga boleh. Nah, ini dikerjakan setiap orang itu selesai sholat. Insyaallah banyak sekali keutamanya diterangkan dalam hadis. Ya, begitu juga terutamanya ketika sholat subuh dan sholat asar dan sholat maghrib, di mana orang itu sudah keburu-buru biasanya. Sholat subuh pengen cepat tidur, sholat asar pengen cepat istirahat, sholat isya pengen cepat pulang ke rumah. Itu sebaiknya dibaca, jangan sampai ditinggal. Juga bisa mungkin dengan bacaan subhanallah wa bihamdih, itu setiap pagi itu kurang lebih 100 kali, atau ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta itu juga bisa itu 40 kali. Dan masih banyak zikir-zikir yang lainnya. Bagaimana tadi bismillahirrahmanirrahim la yadur mas'ishun fil ardi wa la fis sama'i huwas samiul alim, itu juga dibaca pagi 3 sore 3. Dan untuk zikir itu yang terikat dengan waktu ya, yang pagi, yang setelah sholat. Untuk zikir yang untuk di waktu lepas itu sebenarnya seseorang itu, kita bingung kalau ditanya lebih dulu mana, sholawat, istighfar, atau la ilaha illallah. Bisa dikerjakan tiga-tiganya. Cuma ya memang di akhir zaman ini memang para ulama menganjurkan lebih banyak sholawat dan istighfar. Karena dalam sholawat dan istighfar itu ada menyebut Allah, juga ada menyebut Rasulullah SAW. Istighfar dibutuhkan karena zaman kita ini banyak dosanya. Tentunya juga jangan lupa sesering mungkin kita pun juga baca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau la ilaha illallah aja itu sudah cukup. Nah, itu sholawat ini kalau bisa dianjurkan, dikatakan orang itu zikirnya banyak kalau sudah di atas 300. Jadi kalau bisa sholawat 300, istighfar 300, la ilaha illallah 300, bagus. Kalau sholawatnya 1000, lainnya sekian ratus, boleh, silahkan. Yang penting zikir ini harus sering. Makanya kita tuh nggak ada salahnya kita ini beli tasbih. Kan macam-macam sekarang. Tasbih pegang gini ada, tasbih model tangan gini ada, model cincin. Cincin itu kan ada itu. Tangan tasbih model cincin dan sebagainya itu tadi, kita bisa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pegang aja, kemudian zikir. Ketika waktu kita luang perjalanan, misalkan naik pesawat, ini matulah daripada mikir ngelamun hayal zikir. Mau tidur daripada mikir macam-macam zikir. Dan jalan kaki zikir terus. Kalau sudah terbiasa berzikir, lisannya basah karena zikir, kecuali adalah satu tanda orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau pengen lebih komplit lagi, bisa dibaca kalau pagi hari atau sore hari Wirdul Latif karya Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Itu kalau kita cari dari hadis sendiri capek kita. Dulu sudah nyari dari hadis, tinggal sudah mengumpulkan, kita tinggal baca, enak. Dan semuanya ada dalam hadis itu. Tidak ada satupun yang dikarang-karang, enggak. Itu semuanya doa, kemudian zikir yang sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Betul juga Ratibul Haddad sama ya. Baca itu aja.
Itu kalau misalkan mau dibaca. Misalkan satu rumah tangga, misalkan ya sudah dibaca, misalkan antara suami istri kumpul sama anak baca Ratibul Haddad atau baca Wardul Latif, itu akan jadi satu zikir, itu akan jadi benteng untuk diri kita dan akan jadi cara untuk kita mengajarkan kepada istri dan anak kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustaz Muhammad juga menyebutkan perbanyak zikir dalam hidup sehari-hari. Zikir itu sendiri apa harus disyaratkan berwudu, Ustaz? Mungkin kita lagi perjalanan kita iya. gitu, Ustaz. Jadi memang adabnya orang yang berzikir itu, kalau dia mau zikir khusus ya, sebenarnya dia menghadap kiblat, duduk dalam posisi wudu, zikir, hatinya yang tenang, nggak mikir apa-apa selain Allah. Paling enak waktunya sebelum subuh, nggak ada yang ganggu, nggak mungkin HP bunyi, nggak mungkin ada orang buka pintu, nggak mungkin ada yang nyari, nggak mungkin ada apa, nggak mikir apa-apa itu bagus untuk zikir. Tapi ketika kita jalan di jalan, ya zikir aja. Nah zikir itu nggak harus wudu, bahkan hadas besar pun zikir boleh. Makanya ketika Ramadan, kadang-kadang yang ibu-ibu nanya, kalau kemudian ada ibu-ibu, kemudian lagi halangan di 10 malam terakhir, caranya dapat Lailatul Qadar gimana? Ya zikir. Zikir ya, sekalipun junub hadas besar, zikir juga boleh. Gitu. Subhanallah. Pemirsa MJA TV, itu tadi pemaparan dari Ustaz Muhammad bin Al-Habsyi, banyak sekali zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Namun subhanallah, para salafun soleh, orang-orang soleh terdahulu sudah mengajarkan kepada kita. Tadi beliau menyebutkan bisa kita baca Wiridul Latif pagi sore hari, bisa kita baca Ratibul Haddad, yang kesemuanya sudah ada dalil dan dasarnya dan memiliki fadilah yang luar biasa, yang seyogianya kita tidak meninggalkan zikir tersebut. Insya Allah kita akan kembali di segmen kita yang terakhir, maka jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sudut Pandang.